Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah yang kuat menanggung yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Dalam relasi dengan sesama atau dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita, dalam perjumpaan dengan sesama, ada masa kita berada dalam posisi yang kuat, dan ada masa juga kita berada dalam posisi yang tidak kuat, yang lemah. Hari ini kita diingatkan bagaimana seharusnya kita bersikap, berelasi dalam kondisi yang demikian. Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, Allah sumber kekuatan. Allah sumber kekuatan. Dengan memahami bahwa Allah sumber kekuatan, dengan menyadari bahwa Allah sumber kekuatan, maka kita tahu bahwa segala apa yang kita miliki itu bukan sesuatu yang harus kita sombongkan, bukan sesuatu yang harus kita banggakan sehingga kita merasa lebih dari orang lain, bukan. Tetapi dengan menyadari, memahami bahwa Allah sumber kekuatan, membuat kita bersyukur, membuat kita mengerti benar bahwa kekuatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Ada banyak gambaran kekuatan itu. Bisa kekuatan secara fisik, bisa kekuatan kita punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, kita punya talenta yang tidak dimiliki orang lain, kita punya sesuatu hal yang khusus yang tidak dimiliki orang lain, yang kalau tidak kita sikapi dengan kesadaran bahwa itu adalah anugerah Tuhan, maka kita akan jatuh kepada kesombongan, keangkuhan, merasa diri lebih hebat dari yang lain. Tapi kita tahu, kita paham, kita sadar bahwa Allah adalah sumber dari kekuatan itu, maka kita akan menyikapinya dengan benar. Bersikap atau menyikapi dengan benar itu bagaimana? Maka poin yang kedua adalah syukuri berkat Allah dengan menjadi berkat bagi sesama. Syukuri berkat Allah dengan menjadi berkat bagi sesama. Ketika di poin pertama tadi kita sadar Allah adalah sumber kekuatan, maka kemudian di yang kedua, poin yang kedua, kita syukuri berkat itu, kekuatan itu, talenta itu, kelebihan itu, suatu kondisi, situasi, keadaan yang membuat kita lebih dari yang lain. Kita sadari itu adalah anugerah Tuhan, lalu kita syukuri. Bagaimana caranya menyukurinya? Kita menikmatinya, memakainya, menghidupi itu juga dengan kerendahan hati dan menjadi berkat bagi yang lain. Apa yang kita terima dari Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadi berkat. Kekuatan kita pakai untuk menolong yang lemah. Kalau kita baca teks tadi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Apa yang menjadi kekhususan, keistimewaan, kelebihan kita? Pakai itu untuk menolong. Kelebihan kita itu dipakai untuk melengkapi, memperlengkapi, menolong
menutupi kekurangan orang lain agar terjadi keseimbangan. Itu yang dikehendaki. Syukuri berkat Allah itu dengan menjadi berkat, sehingga kita dan orang lain sama-sama bersyukur karena sama-sama menerima anugerah Tuhan, sama-sama menikmati berkat Tuhan. Dan yang ketiga, peka dan peduli kepada sesama. Peka dan peduli kepada sesama. Kita bisa menjadi berkat itu karena kita peka dan peduli kepada sesama. Kalau tadi dikatakan, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi orang yang peka dan peduli kepada sesama, maka dia menikmati berkat itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk kebanggaannya atau untuk memenuhi hasratnya sendiri, tidak. Tetapi dia menikmati itu kemudian menjadi berkat karena dia peka, melihat kondisi sekitar, peduli. Jadi kepedulian dan kepekaannya itulah yang membuat dia tidak menikmati kekuatan itu, berkat itu sendiri, tetapi dia berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya ketiga poin ini menyemangati kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan beragam pergumulan, persoalan di dalamnya. Ingatlah, Allah sumber kekuatan. Syukuri berkat dari Allah dengan menjadi berkat, dan peka dan pedulilah kepada sesama agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kita, bagi sesama, bagi semesta. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami betapa dalam setiap perjalanan kehidupan ini kami perlu saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ada kalanya kami di posisi yang kuat, ada kalanya juga kami di posisi yang lemah. Tapi dengan memahami bahwa kekuatan itu dari Tuhan, maka kami akan mensyukurinya. Tidak hanya mensyukuri, kami akan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Sehingga kami tidak menikmati berkat Tuhan itu sendiri, tetapi kami menjadi berkat bersama-sama dengan yang lain, mensyukuri berkat itu. Dan itu bisa kami lakukan ketika kami memiliki kepekaan, kepedulian. Karena itu Bapa, berikanlah kami kepekaan dan kepedulian melihat sekitar kami, melihat sesama kami, agar kami dan mereka sama-sama bersuka cita atas berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami ketika kami akan melakukan beragam aktivitas sepanjang hari ini, beserta juga dengan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Tuhan yang melindungi, menyertai senantiasa. Berkati juga para hamba Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan kami semua hikmat agar kehidupan kami memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Bagi sahabat kami, teman kami, sesama kami, saudara, keluarga yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, sakit penyakit, beban berat, Tuhan berbelas kasihlah bagi mereka. Belas kasih Tuhan itulah yang kami percaya akan menolong mereka, memampukan mereka melewati masa-masa sulit, dan oleh belas kasih itu juga mereka menjadi pemenang karena anugerah Tuhan. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, berikanlah kami hikmat agar kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.